Halo semuanya. Oke, ketemu lagi nih barengan saya Iksan. Nah, seperti kalian tahu, kemarin itu saya udah buatin video unboxing soal smartphone Poco F3-nya ini yang udah 5G ya tentunya guys. Nah, jadi rasanya kayak kurang pas aja gitu ya kalau kita nggak bikinin video soal gaming testnya smartphone ini buat dipakai main game Genshin Impact. Kayak yang udah saya lakuin di video gaming testnya Poco X3 Pro kemarin. Nah, tapi sebelum saya lanjutin ya guys ke video gaming testnya, seperti biasa dong tentunya, saya mau ingetin ke kalian nih, buat kalian yang suka dengan konten-konten unboxing, atau review, atau juga mungkin gaming test seperti ini, nggak perlu ragu lagi, kalian langsung aja klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video gaming testnya. Ya, seperti biasa ya guys ya, sebelum kita mulai ke gameplay Genshin Impact-nya, kita bakal cek dulu settingan dari smartphone-nya. Nah, di sini saya gunain jaringan WiFi ya guys ya, seperti biasa, karena di area rumah saya ini kurang bagus untuk semua provider ya, jadi saya nggak bisa pakai jaringan seluler, tapi nggak masalah ya guys ya. Semoga ini bisa mewakili perasaan kalian, itu rasa penasaran kalian gitu soal smartphone ini. Oke, di sini saya atur tingkat kecerahannya otomatis aja ya guys ya, jadi mengikuti keadaan cahaya di ruangan ini. Dan kemudian karena Poco F3 ini juga sudah support dengan refresh rate layar 120 Hz, kita coba cek dan kita rubah ke 120 Hz dulu ya guys ya tentunya. Nah, cocok kan? Oke, kemudian kita cek untuk daya baterai di sini masih full 100% ya guys ya. Dan saya akan memainkan game Genshin Impact-nya kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi dimulai mungkin di menit 23.30 nanti ya guys ya. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat untuk suhu CPU berdasarkan monitoring dari aplikasi Antutu Benchmark, di sini suhu CPU-nya itu berada di 35,6 derajat Celcius dan untuk suhu baterainya berada di kisaran 34,2 derajat Celcius. Jadi oke, itu aja yang bisa kita siapkan di awal game Genshin Impact-nya. Sekarang langsung aja kita buka game Genshin Impact-nya guys. Oke, kita udah masuk ke dalam gameplaynya Genshin Impact ya guys ya. Dan seperti biasa kita bakal setting dulu pengaturan grafisnya. Dan saya lupa tadi untuk ngasih tahu ke kalian kalau saya bakal set suaranya atau audionya itu di kisaran 40 atau sekitar 50% lah guys ya. Oke, sekarang kita cek untuk grafiknya guys ya. Kita di sini setting grafisnya di tertinggi ya guys. Nah, tuh. Udah tulisan terlalu berat ya guys ya. Dan coba kita rubah ke 60 fps. Dan jadinya custom. Nah, karena permasalahannya jadi seperti ini ya guys ya. Jadi saya bakal bikin 2 sesi guys. Setengah jam saya menggunakan settingan tertinggi di 30 fps tentunya ya guys ya. Karena nggak bisa dipakai di 60 fps nya bakal berubah menjadi custom, dan kemudian di setengah jam berikutnya bakal saya rubah ke settingan 60 fps. Adil kan? Oke, sekarang kita udah buat di settingan tertinggi dan ya kita lanjutin aja quest yang kemarin guys. Oke, ini sepertinya ada update baru ya guys ya. Kita lihat update-nya itu sebenarnya apa sih. Ini ada pesan segala ini. Oke, rincian update. Oh, banyak juga ya, nggak usah kita baca. Optimalisasi versi, oke. Ada event juga nih buat kalian yang mau ikutan tuh. Oke, sekarang kita ikutin aja nih questnya ya guys ya. Kita lanjut aja buat lanjutin quest yang terakhir. Kita lihat nih questnya ya. Kita disuruh mana nih? Oke, sini. Harta tersembunyi bajak laut. Oke, kita ikuti target aja guys. Enaknya main Genshin Impact tuh ada direction questnya gitu ya guys ya. Tuh ada arahnya. Dan ya, nih kalian bisa lihat di sini tuh guys. Ini smooth banget tuh ya. Tuh. Tuh. Ini kita ke sana, arahnya jembatan di sana guys.
Oh ya, ngomong-ngomong, si Poco F3 ini punya layar E4 AMOLED ya guys ya, bukan AMOLED, bukan Super AMOLED, tapi E4 Dynamic AMOLED guys. Di atasnya Super AMOLED tentunya ya. Takut kalian ada yang belum tahu atau mungkin belum nonton video unboxingnya kemarin gitu. Cara dengan kaya mana kaya? Kita pencet lagi. Mana nih jaraknya? Kok nggak kelihatan guys? Oh ini. Ada yang pendar di jalan, saya lupa guys. Akhirnya kita sampai juga. Oke, di manakah ya? Ini dia orangnya. Lah salah pencet. Hei kaya. This is bad. Oh, thank the thousand. If I may. Ew, cut it out. I cannot let. Please, let's talk. What's with this trash? But the location of the room. Trash and Kyle. My grand. A magic. Oh, Ini kalau kita ikutin ya guys, With the apa percakapannya ini bisa makan waktu sejam sendiri guys. my grandfather. Jadi di sini saya asal pencet aja ya. A gang Tuh. of treasure hoarders has been. I'm afraid. Oh, ini kayaknya orang yang dicari kita nih guys. Kita disuruh cari orang tadi tuh. Disuruh Kaya. it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place. Wih, questnya selesai guys. Jadi nggak ada pertarungan ya. Quest yang pertama. Oke, kita sekarang ke quest selanjutnya nih guys. Apa nih? Bertemu dengan informan di lokasi pertemuan. Oke, jaraknya sekitar 300 meter dan kita lompat aja guys. Oke, di sekitaran 10 menit main ya guys ya, belum nemuin frame drop sejauh ini dan masih aman-aman aja. Untuk suhu dari permukaan smartphone ini juga masih enak kok Poco F3-nya. Padahal ini depan belakangnya menggunakan material bodi kaca ya guys ya. Kita lihat nih. Oh shit. Dodge this. Oh, so sorry. Nah, aman ya. Ya meskipun masih sedikit sih ininya. Why is this happening? Thanks so much. Animasi skillnya masih sedikit kelihatan karena musuhnya cetek itu. Musuhnya cuman musuh yang rendahan guys. Listen well then. 3, 6. Oke, sekarang kita questnya Mystery Ruins. Pecahkan misteri, temui Kaya. Balik lagi kita sepertinya guys. Ya, baru 15 menit ya guys ya. Masih di 2345 dan masih oke kok. HP-nya nggak panas dan belum nemuin frame drop dari smartphone Poco F3-nya ini. Freeze. This moment will be frozen in time.
little shock. Yep. Oke, kalian bisa lihat ya guys ya, di sini nggak ada problem sama sekali, nggak ada frame drop. Ini masih enak aja nih dimainin. Dan ngomong-ngomong ini udah hampir setengah jam ya guys ya. Nah, kita mainin. Dan ya, Dodge this. Try not to enjoy this too. What's the hurry? Freeze. Cool it. Freeze. gokil sih ini nangkisnya. Dodge this. Don't push your luck. Asik. Mudar kan? Ya, dan kita cek ya guys ya, ini udah hampir setengah jam kita main ya di 001 sekarang. Dan sampai detik ini saya nggak nemuin frame drop ya di settingan grafisnya tuh yang tertinggi. Sekarang mau saya rubah ya guys, settingan grafisnya ke yang 60 fps yang jadinya bakalan custom tadi. Nah sekarang kan ini settingannya di tertinggi ya, sekarang saya bakal setel di 60 fps nya yang bakalan ngerubah ininya jadi yang custom kayak gitu guys. Jadi custom ini kalau menurut saya ini bukan settingan yang ini ya, bukan yang menengah atau semula ya guys ya, karena checklistnya tuh ada di bagian sini, bukan di bagian sini gitu. Oke ya. Oke, sekarang ini udah di 60 fps dan ya sekarang kita coba mainin dan kita cek dulu guys untuk suhu baterai dari hilang. Nah ini enggak. Untuk suhu baterai dari Poco F3 nya ini setelah dipakai main Genshin Impact di settingan tertinggi itu ada di 47 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu CPU nya berada di sekitar 64 derajat. Wow, lompat guys, kalian bisa lihat sendiri kan, barusan sekitar 55 derajat langsung ke 64 derajat. Oke, sekarang kita udah coba berubah ya guys ya di settingan 60 fps nya, apakah kita bakal nemuin frame drop ya. Dan ya kalian bisa lihat nih perbedaan dari 30 fps tadi dengan 60 fps nya, ini itu bener-bener smooth ya, kalian bisa lihat ya tuh. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanan dari questnya ini guys. What's the hurry? Wow, Cool it. Come a little closer. ternyata mereka jatuh ke bawah tuh belum mati guys, jadi ini nggak bisa kebuka nih. Aduh astaga. Come a little closer. You've been a naughty boy. No escape. Go, go, Barry. Aman ya guys ya, nggak ada frame drop ya. Freeze. Tuh.
Oh, ini dia ternyata guys, quest dari Kaya itu ya. Jadi kita harus mengaktifkannya melalui si Kaya-nya juga dengan skill S-nya. But in all fairness, this treasure map Dan ya kita masih dapat petunjuk aja ternyata, bukan harta karunnya nih, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita udah dapetin petunjuk petanya. Di sini questnya untuk menggunakan peta untuk menemukan harta karun yang terpendam. Kita lihat nih guys. Kita harus naik lagi dari sebelah mana ini. Oke, kita turun aja. Wow, hajar dulu guys ya. Kita hajar dulu pemain yang satu ini. Blitz. that's cheating. Prepare to be blown away. Windblade. Let's spark things up a little. Don't be such a brute. You're in for a little shock. Come a little closer. Oh iya, by the way, dari tadi kalian nggak sih sama glare atau flickering yang ada di layarnya ini? Ini saya nggak tahu nih, kenapa kejadiannya tuh keulang di Poco F3 ini. Ini sama halnya yang di Redmi Note 10 kemarin ya guys ya. Redmi Note 10 series. Dodge this. Free. Oh, so sorry.
Oke, kita ngelawan monster guys. You've been a naughty boy. Oh, so sorry. What's the hurry? Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, ini udah hampir 1 jam saya main game ini, belum ada frame drop sama sekali guys, di settingan 60 fps nya juga. Dodge this. Oke. What a troublemaker. Waduh. You, knife. You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Sekali gebuk. Sekali gebuk segitu coy, darahnya ampun. Gila, geli banget ya. Dia cuma muter-muter gitu doang tuh. What's the hurry? Cool it. Oh shit. Dodge this. This moment will be frozen. Kampret. Push your luck. Sial. Freeze. Wih, darah coy. Let it rain. Surrender and I'll be gentle. You're in for a little. Don't get frostbite. Oke, kita menang guys. Oh. Dan ini pas banget ya waktunya, udah sejam tuh guys, 029 ya, kalian lihat tuh. Oke, habis ini kita selesaiin ya guys ya. Hey, sir, yes, interrogate my suspect. Please excuse me. Jadi nggak ada harta karunnya intinya guys. Tapi questnya selesai ya guys, harta karun tersembunyinya. Dan coba kita lihat ini dapat apaan nih. Iya, cuman dapat itu aja. Dan kayaknya kita bisa teleport ini. Keluar dari domain, oke. Ya, pas banget ya guys waktunya, pas 1 jam. Ini sekarang jam 00.30, artinya tadi kita start juga di sekitar 23.30 ya guys ya. Dan ya, kita cek untuk suhu baterai guys ya, dan suhu CPU nya.
di kisaran 1 jam kita main itu suhu baterai 47,5 derajat, ya masih bisa dibilang stabil ya guys. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat. Ya meskipun ini bukan nggak bisa kita jadiin patokan ya guys ya, karena ini hanyalah monitoring sintetis saja, bukan pakai termogan gitu. Dan selama saya feel bermain Genshin Impact tadi, saya nggak ngerasain banyak frame drop ya guys ya. Bahkan saya belum nemuin sama sekali guys untuk frame dropnya. Cuman ya permasalahannya hanya ada pada layarnya aja yang mungkin kelihatannya flickering kayak gini guys. Nggak tahu dari tadi kalian ngeh juga nggak sih sebenarnya layar flickeringnya kayak gitu, kayak tadi itu. Tapi ini kalau untuk dilihat secara realnya di sini itu nggak ada ya guys layar flickeringnya. Tapi dilihat melalui kamera yang saya gunain untuk ngerekam ini kelihatan muncul kayak gitu. Ini kasusnya sama mirip dengan Redmi Note 10 kemarin. Dan ya mungkin kayak gitu aja ya guys ya video soal gaming testnya Genshin Impact. Jadi kesimpulannya dipakai main game Genshin Impact di settingan grafis maupun itu tertinggi di 30 fps ataupun di custom 60 fps itu semua bisa berjalan dengan lancar-lancar aja. Dan jadi ya oke. Oh ya satu lagi yang ketinggalan ya guys ya. Tadi kita cek di awal permainan ya guys ya, atau sebelum kita main Genshin Impact-nya itu baterainya tuh 100%. Jadi 1 jam kita pakai main Genshin Impact di settingan dengan tingkat kecerahan otomatis, lalu untuk soundnya atau settingan audionya tuh di kisaran 40-50%. Dan iya, menggunakan jaringan WiFi itu hanya memakan daya sekitar 25% aja ya guys dari kapasitas baterainya yang di kisaran 4500 mAh. Oke, jadi cukup irit sebenarnya guys ya. Apalagi kalau kita tahu Genshin Impact itu adalah game yang paling berat. Itu kalau kita main di settingan rendah aja itu termasuk tetap game yang berat ya guys. Apalagi kita paksa di settingan paling tingginya gitu. Oke, jadi saya cukupin aja sampai di sini dulu ya guys ya video soal gaming test Poco F3-nya ini atau Poco F3-nya untuk dipakai main game Genshin Impact. Dan misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian mungkin punya saran gitu terkait gaming test ini, kalian bisa tulis di kolom komentar tentunya. Oke, jadi saya di sini Iksan pamit. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian like aja. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Bye bye.